welcome to my channel Madun Mamut. Akhirnya setelah perjalanan panjang ya kan. Ya karena aku salah naik kereta tadi, jadi kayak perjalanan panjang lah buat aku gitu. Mohon maaf ya, masih basah rambutnya abis pulang karena takut virus corona. Rumah ini panik sepanik itu, jadi mandi, pakaian jangan lupa dimasukin mesin cuci, nggak boleh cium anak-anak dulu, takut kuman, bla bla bla. Ya memang Mami Egg itu terlalu overprotecting ya, overprotective sama bocah-bocah itu, you know, anak-anak kan rentan ya kan, jadi mereka protect. No. Tapi ya gemes juga, nggak usah pakai lebay. Oh, di luar sana banyak kok yang masih jualan, di luar sana juga masih banyak kok yang cari makan, di luar sana juga banyak kok yang tetap aktivitas ya. Tetap aja kita tetap harus berhati-hati. Ya mau gimana juga kan kita juga perlu makan kan. Nggak semuanya bisa dikerjain di rumah gitu loh masalahnya ya. Gitu. Oke, teman-teman. Aku kan abis dari Jogja. Aku mau cerita sedikit ya. Aku nginepnya di The Cabin Bayangkara. Murah, satu hari cuman 108.000 apa kalau nggak salah gitu. Tapi belinya tolong di Traveloka. Kalau kamu purchase langsung di tempat 170.000 untuk yang small room kalau nggak salah buat 2 orang. Dia sediain teh kopi 24 jam, tapi kalau sana roti itu hanya pagi gitu ya. Tempatnya oke, nggak gede, terbilang agak sempit sebenarnya kamarnya ya. Namanya juga murah ya kan, cuma buat tidur doang, oke lah ya, Lumi gitu kan. Tempatnya kalau saya ke Malioboro perlu naik Gojek Grab ya, murah lah, nggak mahal kan, deket ya, kayak gitu ya. Terus beberapa hari di Jogja aku ada pesan order GrabFood apa GoFood gitu ya, aku lupa, sama temen aku juga. Dan itu makanannya be aja, kebanyakan gudeg gitu-gitu lah ya, yang manis-manis itu ya. Kalau mau aman ya biasa aja. Tapi ada tapinya, aku ada nyobain nasi. Aduh ya ampun, itu tuh kayak nasi mie tek-tek biasa-biasa aja, tapi enak dan asli enak banget. Ini selera aku ya, entah kalian seleranya gimana kan aku juga nggak tahu gitu kan. Tapi ini worth it sih, kalian harus cobain kalau karenanya kalian ke Jogja, oke? Nggak usah lama-lama deh, langsung. Oh, satu lagi, pas pulang aku tuh ngelewatin tempat makan yang sebenarnya underestimate awalnya di sana. Oh, harganya paling ya udahlah agak-agak standar ya, 25 ke atas gitu kan ya, 30, 40 gitu. Ternyata di sana nasi ayam geprek apa nasi ayam goreng apa gimana gitu ya, itu murah banget, cuma 16.500 dan rasanya enak seenak itu ya. Maksudnya nggak yang gimana wow apa gimana, ada rasa dan sambalnya enak, nggak mengecewakan lah, bukan yang kayak rasa murahan yang penting ada makan nasi dan ayam gitu, enggak ya. Tapi memang enak karena ada micin. Anak micin kita kan ya gitu. Mohon maaf ini kalau seandainya layar handphonenya itu kadang suka gelap hidup gitu ya. Nggak ngerti tuh handphonenya bagaimana ceritanya. Soalnya aku kalau pakai kamera kurang serak gitu, karena harus mindahin data gitu. Ya aku males aja mindahin data. Kalau aku kan ngedit pakai handphone ya, jadi langsung just belang gitu, nggak usah pakai transfer data gitulah. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Ini kita bongkar aja ini ya. Kita bongkar. Aku beli apa aja. Oke. Mohon maaf ya. Ini gimana ya? Begitu ya. Aku yang ikat loh padahal. Aku beli. Yuhu, bentar. Sebelum lanjut video ini, subscribe dulu yuk. Gratis, Bebsku. Juga nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya kalian jadi yang pertama tahu kalau aku upload video. Juga di like, comment, and share ke teman-teman semuanya ya. Makasih. Barem. Ini pesanan adik aku, dia doyan. Terus aku juga beli apa? Telur asin. Brebes.
enak nih kayaknya sih ya. Kita cobain aja ya empat-empatnya ini kan. Ya nanti review di next video ya. Ini sebenarnya ini B aja sih, tapi ini buat temen aku lah. Dia kan suka micin. Nah ini nanti ada di review berikutnya ya. Maksudnya di next video. Iya dong, nggak mau rugi ya. Sama ini juga nih bersaudara sama yang tadi ya. Sudah. Terus ini apa? Oh ini kuah bakso. Jadi aku tadi makan bakso terus kuahnya lebih gitu. Aku bawa pulang buat piaran aku di rumah. Nggak boleh buang-buang makanan ya. Di luar sana kan banyak yang mau makan, nggak bisa makan ya. Jadi kita itu harus menghargai setiap apa yang bisa kita makan. Jadi jangan dibuang-buang karena belum tentu orang di luar sana bisa makan apa yang seperti kita makan ya. Nah, di sini aku mau cerita sedikit ya. Jadi aku kan ceritanya sayang ponakan nih ya kan ya. Lalu gitu. Ya, aku beli baju lah, nggak belanja gimana, beli baju buat ponakan. Di tulisannya Malioboro itu tahu kan, sebelahnya itu kan ada kayak stand-stand baju gitu kan. Nah aku tuh udah nawar gitu, aku suka gitu bajunya, tapi bajunya itu dia nggak boleh kalau 50.000 dua, ya kan harus 60.000 dua minimal kan gitu. Padahal udah sesuai itu sama yang aku mau ya kan. Nah terus aku bandel gitu, terus aku jalan dong ke sana, sana terus ke sana. Dan ternyata memang harganya sama aja, malah dia lebih murah hitungannya. Karena kan katanya beda ukuran, nggak bisa Ci, harus sama ukurannya bla 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 gitu kan. Alhasil aku malas balik lagi ke sana dan aku dapet yang uns-uns banget. Jadi pesannya di sini kalau seandainya kalian udah struck dan kira-kira harganya cuma beda 5.000 10.000, cincai lah ya. Gak usah nawar-nawar lagi, kasihan. Mereka kan juga nggak selamanya, maksudnya kita nggak selalu beli ke dia juga kan, jarang-jarang. Jadi kasih mereka untung lebih, nggak apa-apa lah. Maafkan kekikiran aku ini di masa krisis ini kan, kadang aku perlu mikir kan beli ini itu kan ya. Tapi ya udahlah, udah terlanjur toh. Nah ini aku beli baju tidur, tapi ya segitu, ini bahannya lembut, enak banget. Aku beli oversize buat ponakan, kembaran gitu. Aku belinya sengaja kembaran, kenapa? Karena kadang kalau beliin cicinya doang, adeknya nanya, kok Niel nggak dibeliin gitu-gitu. Jadi supaya nggak ada iri dan dusta di antara kita, tak beliin aja dua-duanya. Oke? Kalau mau beli baju buat anak-anak, mendingan oversize supaya bisa lama pakainya. Ini baju kotor aku ya. Nah aku beli 2. Tuh. Ini sebenarnya warnanya kan agak kayak ngeping-ngeping coklat juga sih sebenarnya. Jadi mau pakai cowok juga bisa. Sama ukurannya tapi kayak lebih kecil yang ini. Tuh. Lebih kecil malah. Ya sudahlah ya. Uns-uns aja ini. Ini 60.000 dua yang aku bilang. Nah kalau ini tuh batik ini aku belinya di luar, di dalam kayak di toko-toko gitu, jadi jatuhnya akan lebih mahal sekitar 30% sampai 40%. Kenapa? Karena namanya juga sewa toko ya kan, pasti lebih mahal lah ya. Jadi ini ya Umi lah tuh buat si ganteng. Sengaja ya oversize ya, biar bisa agak panjang makainya, long term ya. Nah ini yang ceweknya ini. Tuh. Ini bisa dipakai ke sini juga ya. Karena warnanya senada, walaupun ininya coraknya nggak terlalu mirip-mirip kan. Tuh ya, tapi senada. Yang ini cicinya bisa pakai legging. Ya, segitulah, nggak terlalu kasar. Ini harganya 45-40 kalau nggak salah ya. Lebih mahal lah intinya gitu dibandingkan itu ya.
Oke, gitu aja teman-teman. Aku sekarang mau bikin video yang dua lagi tentang telur-telur itu ya, sama kue. Aduh, ini serius, kalian harus cobain banget kuenya. Kenapa? Karena enak, seenak itu, parahnya tuh luar biasa parah, enak banget, aku nggak bohong. Oke, stay tune terus video aku. Keep healthy and happy.